Fenomena Agus-Agusan yang terjadi di belakangan ini menurut saya lumayan unik ya. Tentang bagaimana netizen dapat menjadi semacam orang-orang yang bipolar, yang lebih mengedepankan FOMO dan ikut-ikutan tren semata agar dibilang seorang yang eksis dalam dunia maya, dibandingkan harus menggunakan skill critical thinkingnya dalam memproses suatu informasi. Assalamualaikum, yo, what is up critizen? I'm Lee, I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Jadi konteksnya ya saya ceritakan, seorang Agus Salim yang membuat netizen berderai air mata kala itu ketika kasusnya sedang mencuat, sedang viral, ketika mendengar kisah seorang Agus yang disiram air keras oleh mantan pegawainya, hingga beliau mendapatkan donasi yang sangat berlimpah ruah. Hingga kalau tidak salah saya melihat donasinya mencapai 1,5 miliar kalau tidak salah. Namun di akhir cerita, netizen beramai-ramai melakukan pembulian massal, melakukan makian, cacian kepada sang Agus Salim ini. Karena dinilai sudah tidak amanah lagi dalam mengelola uang donasi yang sudah diberikan oleh netizen kepada si Agus ini. Hingga pihak donatur besar pun meminta kembali uang yang telah mereka donasikan kepada si Agus Salim ini di belakang waktu yang lalu. Nah, permasalahannya muncul di sini. Uang yang telah didonasikan oleh donatur tadi tidak digunakan oleh si Agus ini dengan baik dalam mengobati matanya dan luka bakarnya yang saat itu tengah menjadi buah bibir para netizen. Namun, si Agus Salim ini sekarang tidak terima kalau donatur tersebut meminta kembali uangnya. Sehingga Agus Salim memperkarakan kasus ini dan membuat kasus ini semakin berlarut-larut diberitakan di media manapun. Dan pihak-pihak yang bersangkutan menjadi berperang dalam menegakkan keadilan bagi si Agus Salim ini. Nah, lain lubuk, lain ikannya. Lain Agus, lain pula kasusnya. Nah, kita sekarang membahas si Agus tanpa tangan. Berbeda dengan Agus Salim, Agus tanpa tangan awalnya mencuat karena kasus yang telah di-up di sosial media mengenai betapa memalukannya kelakuan si Agus ini karena telah melecehkan banyak sekali wanita, mahasiswi dan karena beliau adalah seorang penyandang disabilitas yang tidak memiliki tangan namun kakinya bisa sehebat Sanji dalam melakukan banyak hal, membuat netizen menjadi sangat berempati pada si Agus yang tidak mempunyai lengan ini. Netizen menganggap bahwa Agus ini tidak memiliki niatan dan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji seperti yang telah dituduhkan oleh polisi pada Agus tanpa lengan ini. Nah, tak sedikit pula netizen yang menyalahkan polisi yang sudah memviralkan kasus ini di X kalau tidak salah waktu itu. Netizen mulai mencaci maki polisi, menghina-hina polisi, mengatakan bahwa kasus ini tidak masuk di akal, Agus tidak mungkin melakukan pelecehan, Agus bukanlah seorang yang manipulatif. Namun, pada akhirnya kebenaran terungkap. Sepandai-pandai Agus melompat, akhirnya akan terjatuh juga. Akhirnya, kebenaran dari kasus ini terungkap. Agus walaupun tidak mempunyai lengan, namun mempunyai pemikiran yang tajam untuk memanipulasi korban-korbannya. Setelah semua bukti dibongkar oleh polisi, sampai rekaman CCTV pun sudah beredar seantero dunia maya, hingga Agus pun tak dapat lagi berkilah dalam kasus manipulasi yang telah dilakukannya kepada banyak sekali wanita. Barulah netizen-netizen yang FOMO tanpa critical thinking ini menyadari suatu hal, bahwa walaupun seseorang merupakan penyandang disabilitas, tidak mempunyai lengan untuk bisa melakukan hal-hal yang bersifat seksual, tetap saja manusia tetaplah manusia. Agus tetap memiliki otak dan nafsu seksual yang normal seperti kita pada umumnya. Kekurangan yang dimiliki oleh Agus menjadikan skill manipulatif dalam otak si Agus ini meningkat lebih tajam daripada kita manusia normal lainnya. Jadi beliau dapat memanipulasi banyak sekali wanita dalam kurun waktu yang sangat singkat, dengan mungkin kisah-kisah yang menyedihkan, dengan ancaman-ancaman kepada wanita-wanita ini. Nah, seseorang yang tidak memiliki lengan dapat melakukan hal-hal yang di luar nalar kepada wanita-wanita yang mungkin bisa saja menendang
dada Agus ini hingga terpingkal dengan mudah tentunya, ya kan? Tapi ya karena skill manipulasi dari Agus ini dapat membuat wanita-wanita tersebut tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan apapun, sehingga wanita-wanita ini melaporkan Agus ini ke polisi. Nah, dari dua kasus yang telah saya ceritakan, terdapat pola atau pattern yang hampir sama atau mungkin persis sama dari dua kasus ini, yaitu netizen memiliki sifat yang mudah untuk memuja, mudah untuk sedih, mudah untuk berempati, dan mudah pula untuk menghina, membuli, mengkritik, menjatuhkan dengan cara yang berlebihan. Nah, efek dari sifat FOMO atau fear of missing out dan fear of isolation yang membuat netizen Indonesia kita takut untuk dinilai kuper, dinilai kurang kudet, dan dinilai tidak bisa bergaul di media sosial. Hal inilah yang membuat FOMO menjadi sifat wajib yang dimiliki oleh Gen Z dan milenial di masa-masa ini. Nah, sifat-sifat buruk inilah yang membuat netizen Indonesia menjadi sangat cepat untuk mengambil sebuah kesimpulan tanpa memikirkannya terlebih dahulu, tanpa melakukan cross-check fakta dan data terlebih dahulu. Mereka langsung saja berbondong-bondong mengikuti influencer atau teman-teman mereka yang sudah terlebih dahulu mengupload, mengupdate, mengomentari, beropini dalam sebuah kasus yang berada di bubble sosial media mereka. Ya, sebenarnya seperti neo-feodalisme lah ya, atau pengkultusan gaya baru, pengkultusan digital lah kalau saya bilang. Ketika netizen melihat orang yang mungkin dianggapnya sebagai seorang influencer besar yang selalu sering mengupdate status, sering flexing kekayaan di media sosial, hingga netizen mempercayai atau memiliki kepercayaan pada orang tersebut sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam beropini di sosial media. Nah, ketika sang influencer panutan netizen ini sudah beropini, maka berbondong-bondonglah para netizen ini membebek, membabi buta, melakukan hal yang sama dengan sang influencer idolanya tersebut, ya kan? Jadi ketika ada netizen yang speak up untuk membela mati-matian si Agus ini, untuk memberikan empati, rasa simpati, dan opini-opini mengenai kesedihan dialami oleh Agus, maka secara otomatis follower-followernya dan mungkin orang yang berada di luar followernya pun juga akan ikut mati-matian membela si Agus ini tanpa harus cross-check informasi, tanpa harus bersabar menemukan kebenaran yang mungkin sedang terpendam, kebenaran yang mungkin belum nampak di mata kita pada saat itu, ya kan? Nah, budaya kolektif atau budaya ikut-ikutan ini mendominasi penalaran agar netizen kita tercinta ini tidak bisa untuk berpikir kritis terlebih dahulu dan takut untuk beropini di luar arus yang saat itu banyak orang lewati. Karena mungkin netizen kita takut, ya seperti yang saya bilang tadi, takut dinilai kudet, takut dinilai kuper, takut dinilai tidak bergaul, takut dinilai tidak tahu informasi, takut dinilai FOMO, ya hal seperti itulah. Nah, juga agar eksistensi mereka netizen ini tetap dinilai eksis, karena seperti yang kita tahu, eksistensi di sebuah media sosial adalah bentuk dari keberhasilan yang membuat diri kita atau netizen ini merasa bahagia hanya karena eksistensi kita yang semu di dunia maya. Nah, kebutuhan untuk diakui pada tren-tren di sosial media yang tentunya cepat datang, cepat pula pergi, cepat berlalu, cepat pula berganti, membuat netizen kita mudah termanipulasi hoax dan narasi yang dikeluarkan oleh media abal-abal. Bahkan netizen kita bisa tertipu dengan konten postingan yang ada di Instagram yang hanya menampilkan sebuah foto dan kotak putih dengan narasi yang menyesatkan. Tapi tetap saja netizen kita mudah memakan bait tersebut, memakan umpan tersebut. Padahal sudah jelas-jelas narasi tersebut tidaklah bisa dipertanggungjawabkan. Ya karena mungkin kita juga malas untuk membaca, malas untuk melihat informasi berupa video yang jauh lebih lengkap, jauh lebih panjang dalam menjelaskan suatu kasus. Kita kan
biasanya langsung percaya saja apa yang dikatakan oleh Reels, apa yang dikatakan oleh orang-orang di Reels, apa yang dikatakan oleh orang-orang TikTok dengan video yang mungkin tidak lebih dari 15 detik. Kemudian kita langsung menganggap isi dari video tersebut adalah sebuah kebenaran yang hakiki, yang harus dipercayai begitu saja. Nah, narasi manipulatif yang dilakukan oleh media-media yang tidak bertanggung jawab ini biasanya membuat netizen kita menjadi ikut-ikutan tanpa harus meneliti lebih lanjut lagi, memverifikasi berita tersebut lebih dalam lagi, dan tentunya cross-check data dan fakta yang sangat wajib sebenarnya dilakukan oleh kita yang saat ini sedang berada di dunia sosial media seperti hari ini, dalam merepost atau berkomentar dengan opini yang mungkin terdengar tajam oleh beberapa orang. Nah, polarisasi yang di-create oleh algoritma, oleh media-media besar, membuat netizen kita menjadi semakin menjadi-jadi dan bisa menjadi sangat kejam dalam mengomentari suatu hal yang tentunya belum jelas kebenarannya. Netizen kita bisa menjadi seseorang yang sangat lembut, sangat sangat sopan dalam berkomentar, sangat terdengar sangat bersimpati, berempati dengan suatu kasus tertentu. Namun, ketika jiwa bipolar netizen kita datang, netizen kita bisa menjadi jauh lebih kejam daripada seorang psikopat sekalipun dalam berkomentar di sosial media, dalam meng-kill karakter orang yang sedang dikomentari tersebut, membunuh karakter orang tersebut, membongkar borok-borok yang dipunyai oleh orang tersebut. Begitulah nyatanya, realitanya netizen kita saat ini. Nah, sekali lagi dari sinilah sifat bipolar netizen kita ini sebenarnya tertrigger ya. Ketika mereka ingin memuji suatu sosok, maka mereka akan berbondong-bondong memuji dengan sangat berlebih-lebihan, mengkultuskan dengan kata-kata yang mungkin jauh lebih tinggi daripada mereka memuji nabi atau Tuhan mereka sendiri, ya kan? Pun sebaliknya, ketika seseorang tersebut sudah menjadi public enemy, ketika seseorang tersebut melakukan sebuah kebulunderan, ketika seseorang tersebut memberikan sebuah kesalahan dalam beropini di masyarakat, dalam menyajikan sebuah fakta, atau mungkin bisa dibilang khilaf, maka netizen kita membenci seseorang tersebut dengan sangat-sangat sadis, memaki-maki, menghina-hina, jauh lebih kejam daripada seorang psikopat sekalipun, ya kan? Kita membuli, mendoxing, menyerang latar belakang keluarga dari orang tersebut, menyerang pribadinya, personalnya dengan sangat-sangat kejam. Nah, saya berani bertaruh apapun ya. Untuk saat ini netizen kita sedang lagi gencar-gencarnya membuli Gus Miftah karena tindakan-tindakan beliau yang tidak etis dalam mengeluarkan candaan-candaan yang agak sedikit kasar di depan publik. Nah, menurut prediksi saya, ini semua prediksi ya, cuma tesis. Nah, ketika netizen yang sedang membuli ini sudah lupa dengan trending hari ini tentang Gus Miftah, maka ketika nanti Gus Miftah sudah comeback menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan melakukan berbagai macam kebaikan, maka netizen-netizen kita yang melakukan hate speech kepada Gus Miftah yang sekarang tengah menghujat beliau pasti akan memuja-muja beliau secara hyperbola dengan sangat berlebih-lebihan. Nah, mari kita buktikan saja ya kata-kata saya ini. Kalau saya salah ya maklum lah ya, saya hanya manusia biasa. Tapi kalau saya benar, silakan subscribe dan share video ini. Nah, mari kita sama-sama buktikan apakah perkataan saya ini akan menjadi kenyataan atau hanya sekedar omon-omon saja. Hanya omon-omon pun ya nggak apa-apa lah ya. Saya kan bukan nabi. Nah, sifat labil netizen seperti inilah yang harus segera dihilangkan, terkhususnya bagi netizen kita yang di dunia nyatanya terkenal dengan keramah tamahan, kesopanan, kelembutan bagi dunia luar. Kita harus meningkatkan lagi kemampuan dan kesadaran kita mengenai literasi digital. Nah, apa itu literasi digital? Nah, literasi digital adalah kemampuan kita untuk memahami, menggunakan, menciptakan informasi dengan teknologi digital apapun itu secara kritis, etis, efektif, dan yang lebih penting lagi, bertanggung jawab
dalam mengomentari, mengkritisi, beropini, dan membuat sesuatu di internet. Agar kita tidak mudah untuk tergiring opini-opini yang sesat, misinformation di sosial media, dan yang lebih parahnya lagi, kita bisa termakan hoax. Jika beberapa tahun kebelakangan ini kita menilai bahwa boomers, kita selalu mengejek boomers yang mudah untuk termakan hoax, maka akhir-akhir ini para millennials lah, para Gen Z lah yang mudah untuk termakan hoax, mudah untuk menjadi sasaran empuk hoax. Jadi bukan hanya boomer saja yang sekarang rentan terhadap hoax, Gen Z dan milenial pun juga sangat mudah tergigit oleh virus hoax. Karena sifat mereka yang FOMO tadi, tidak kritis tadi dalam mengelola informasi di sosial media. Nah, inilah mengapa pentingnya literasi digital tadi, yang merupakan sebuah keterampilan dasar yang esensial, yang sebenarnya sudah wajib untuk dimiliki dan dipelajari di sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah, untuk dipelajari secara wajib di era digitalisasi ini, agar kita semua dapat lebih smart lagi dalam menggunakan internet dan sosial media untuk tindakan-tindakan yang dapat 100% dipertanggungjawabkan ke depannya. Ya, sebenarnya kita juga, netizen-netizen Indonesia ini juga, yang Anda sekalian ini juga yang sudah memviralkan, yang sudah mempunyai andil besar dalam memviralkan, membuat para Agus ini menjadi semakin menjadi-jadi. Karena ya sekali lagi Anda sendirilah yang memviralkan para Agus ini di awal-awal. Anda pula yang memberikan narasi-narasi yang terlalu berlebihan dalam memuja-muja dan bersimpati, berempati kepada hal-hal yang telah dilalui oleh para Agus ini di awal kasus mereka mulai mencuat. Jadi sekarang Anda pula lah yang seharusnya menyelesaikan kasus Agus yang saya nilai sudah terlalu berkepanjangan ini. Bagaimana caranya ya? Saya juga tidak tahu. Ya kita nikmati saja lah ya bagaimana akhir dari kasus peragusan ini. Jadi ya di akhir video ini saya berpesan ya. Pesan saya, ya marilah kita lebih bijak lagi dalam bersosial media, dalam berinternet ria, beropini di platform-platform digital seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok terlebih lagi. Nah ya, mari kita tingkatkan lah ya sama-sama literasi digital kita, agar kejadian seperti Agus ini, Agus versi 2, versi beta, versi apapun setelah ini tidak terjadi lagi ke depannya, ya kan? So, I'm Lee. Thanks for watching. Silahkan share video ini dan jangan lupa klik like dan subscribe channel saya. Dan so I'm Lee. Thanks for watching. Silahkan share video ini dan jangan lupa klik like dan subscribe channel saya. Dan share video ini kepada teman-teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian, kolega kalian, agar literasi digital bisa menyebar dan kita bisa menjadi lebih smart lagi dan lebih kritis lagi dalam menerima informasi, dalam membagikan informasi di sosial media ini. Okay? Stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.